beda pars tuh beda fungsi ya kan. Jadi musculus intercostalis internus yang dia itu pars osseus atau dia di antara kosta yang bagian osseus, dia kan fungsinya adalah untuk membantu proses ekspirasi. Sedangkan yang ada di sini atau di bagian depannya yang di kondralnya itu kan fungsinya justru membantu inspirasi. Jadi mereka kan berbeda fungsi. Jadi kalau misalnya agak bingung, otot-otot yang dia itu arahnya sejajar sama lengkungan kostanya, dia itu fungsinya adalah inspirasi. Misalnya ini kan intercostalis externus ya. Sesuai nih sama arahnya si kosta. Jadi kan kostanya gini. Terus si intercostalis externusnya tuh gini. Jadi kayak mereka tuh searah gitu loh. Makanya dia fungsinya adalah untuk inspirasi. Begitu juga yang intercostalis internus yang pas kontral. Jadi ini kalau yang di bagian depan kan dia bentuknya seperti ini. Nah, yang intercostalis internus yang pas interkondral, dia tuh bentuknya kayak gini nih. Jadi itu kayak sejajar sebenarnya sama arah lengkungan dari kosta. Maka dari itu kita bisa mikir kalau oh ini tuh fungsinya adalah untuk inspirasi. Sedangkan untuk yang intercostalis internus yang pars osseus, dia itu fungsinya adalah untuk ekspirasi karena dia itu kayak perpendikular. Apa sih perpendikular tuh bahasa Indonesia? Tegak lurus. Tegak lurus sama arah lengkungannya. Dia kan kayak nyeleneh sendiri gitu kan. Makanya tujuannya adalah untuk depres si kafum toraks atau menurunkan. Jadi untuk membantu proses ekspirasi gitu. Oke, ini tadi transversus thorakis, bla 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 udah jelas ya. Untuk yang apa namanya otot-otot bantu respirasi, ada yang mau ditanyain dulu? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja lanjut. Nomor 1, apa fasa yang ditunjuk oleh panah merah? Bisa nggak bedain kalau dari gambar ini aja mana yang arteri, mana yang vena? Yang lateral arteri. Mm-mm, oke. Yang lateral ini arteri torakika interna ya, atau arteri mamaria interna juga boleh. Sedangkan yang ini sih venanya. Kita bahas arterinya ya tadi. Arteri ini cabang dari arteri subclavia ya. Oke, jadi untuk yang masih bingung bedain arteri sama vena, lihat aja mana yang kayaknya lebih bulat, mana yang kayaknya lebih kolaps. Itu aja sih gampangnya. Terus juga kalau kalian beruntung, sebenarnya vena itu tuh juga literally kelihatan agak lebih gelap dikit sih daripada si arterinya. Jadi ya gitu cara bedainnya ini kan kelihatan kayak lebih bulat, sedangkan yang bagian medial, yang lebih medial ini dia lebih kolaps gitu. Ini agak reminder dikit ya. Jadi untuk vaskularisasi bagian anterior itu gampang. Jadi ada dibedain jadi SIC 1 sampai 6 alias yang dia SIC-nya di antara costa vera itu di vaskularisasi dari arteri torakika interna. Sedangkan untuk yang udah masuk ke ini SIC 7 sampai 9 dia kan udah apa ya, udah masuk grup-grupannya si arcus costa. Makanya dia udah cabangnya nih, udah di vaskularisasi sama cabangnya yaitu arteri musculofrenica nanti menuju ke arteri intercostalis anterior yang SIC 7 sampai 9. Untuk yang posterior dia dibedain jadi 1 sampai 2 sama 3 sampai 11. Jadi untuk yang 1 sampai 2 kita dapatnya dari truncus costocervicalis yang nanti akan bercabang jadi arteri intercostalis suprema ini, arteri intercostalis suprema, terus dia akan mempercabangkan arteri intercostalis posterior SIC 1 sampai 2. Sedangkan SIC 3 sampai 11-nya dia langsung cabang dari aorta pars thoracalis gitu. Kalau arteri subcostalisnya dia langsung juga dari si aorta descendens pars thoracalis gitu. Oke, apa nama fase yang ditunjuk oleh panah biru? Vena azygos. Ini vena azygos. Vena azygos nanti bermuara ke Vena cava superior. sorry. Nah, oke, kita langsung bahas aja ya.
Untuk yang bagian anterior, dia sama aja kayak yang arterinya. Intinya tapi dia akan bermuaranya ke vena brachiocephalica. Jadi aku skip aja. Untuk yang posterior, Dextra sama Sistra beda. Jadi untuk yang Dextra, dia itu akan menuju ke vena brachiocephalica, SIC1 dia akan ke vena brachiocephalica dulu. Sedangkan untuk SIC2 sampai 4, dia akan menuju ke vena intercostalis superior dextra, baru ke vena azygos, terus tadi akan bermuara ke vena cava inferior. Sisanya dia akan ke vena azygos langsung ke vena cava superior. Sedangkan untuk yang bagian sinistra dia itu tuh kan gak punya vena azygos. Jadi dia itu untuk yang SIC 2 sama 4-nya dia akan ke vena intercostalis superior yang sinistra. Sedangkan untuk yang 5 sampai 8 dia akan ke hemiazygos aksesoria. Yang bawah dia akan ke hemiazygos. Oke, yang aksesoria itu tuh yang di atas, yang cuma hemiazygos doang tuh yang di bawah. Oke, ntar dihafalin ya teman-teman. Sebutkan struktur nervus yang ditunjuk oleh panah-panah tersebut. Kita mulai dari ini nih, merah marun. Ini namanya apa? Yang struktur Van tadi. Nervus intercostalis posterior. Mm-mm. Itu nervus intercostalis ya. Terus aku langsung aja lanjut ya. Ini yang bagian panah merah ini adalah eh sorry, yang di panah-panah lainnya ini itu kayak ramus-ramus atau percabangan-percabangannya. Jadi ini ada ramus komunikan yang ditunjuk oleh panah merah. Ramus komunikan itu menghubungkan antara si trunkus simpatikus yang ini nih, bulat-bulat yang ada di lateral dari costa sama si ini tadi nervus nervus intercostalisnya. Jadi kayak ada ramus komunikan yang menghubungkan antara dua struktur tersebut. Terus yang di panah kuning ini ada ramus kolateral. Ramus kolateral dari nervus intercostalis. Terus yang warna hijau muda nervus intercostalis itu juga dibagi lagi. Jadi ada ramus cutaneus. Cutaneus yang lateral itu yang menuju ke sini, yang menuju ke lateral, terus yang gas ke depan itu ramus cutaneus yang anterior. Terus yang di belakang, yang biru ini dia tuh kayak udah beda beda cabang lagi sama si nervus intercostalis posterior. Kalian bisa bilang ini ramus muscularis boleh atau ramus posterior juga boleh. Oke, ini penjelasannya. Jadi di sini tuh disebutin di sini ada posterior ramus ya, yang di bagian belakang tadi atau ramus muscularis juga boleh. Sedangkan untuk yang nervus intercostalis itu nama lainnya adalah ramus anterior. Oke, jadi nanti dia akan bercabang. Jadi di sini ada tadi ramus cutaneus yang lateral sama cutaneus yang anterior. Terus yang di sini tadi untuk yang nervus intercostalis, pokoknya struktur Van itu tadi dia akan berjalan di bawah dari kostanya. Nanti dia akan bercabang kan jadi ramus kolateral. Jadi tiga-tiganya itu punya ramus kolateral dan saat mereka tuh bercabang, mereka tuh kayak akan balik gitu loh. Berbalik susunannya jadi NAV dan dia ada di atas kostanya gitu ya untuk identifikasinya. Terus nomor 10 apa saja limfonodi yang mendrainase dinding toraks? Ini aku langsung aja. Jadi ada si limfonodi di parasternal, terus limfonodi phrenic. Limfonodi phrenic itu yang ya ada di diafragma sama limfonodi interkostalis yang posterior. Terus limfonodi yang ditunjuk oleh panah merah ini ada di kanan sama kiri sternumnya. Namanya ini adalah limfonodi parasternalis. Agak nanti sebenarnya jujur ini sulit diidentifikasi di kadaver. Terus di sini ada garis yang warna ungu nih. Ini memisahkan antara mediastinum superior sama inferior ya kan? Ini namanya apa? Ada yang ngerti? Ya, ini namanya adalah transverse thoracic plane ya atau planum transversus thoracic. Nanti dia itu berada atau apa ya eh, berada di sekitar di sini ada angulus sterni sampai ke di sini sekitar T4 atau VT5. Itu adalah batasan dari planum transversus thoracis. Terus di sini ada mediastinum inferior terdiri dari mediastinum anterior, media sama posterior. Untuk yang ini
Kalian bisa isi sendiri ya teman-teman. Jadi ini bisa dinalar sih sebenarnya. Jadi yang mediastinum superior ya isinya trakea, esophagus, arcus aorta dan sebagainya. Yang anteriusnya isinya tadi ada misalnya vena thoracica interna, terus ada ligamentum sternopericardialis itu juga ada, atau timus untuk apa ya? Anak yang lebih gede itulah, itu timusnya tuh bisa membesar sampai ke sini. Terus mediastinum medius ya isinya ya jantung dan fasa-fasa besar, sedangkan yang posterius ada vena azygos, terus ada aorta, terus ada juga esophagus gitu. Jadi ini bisa dinalar lah ininya. Oke, ini terakhir untuk yang thoracic wall, ada yang ingin ditanyain dulu? Jelas ya? Oke, kalau gitu aku langsung aja sama untuk yang sesi jantung. Oke, nomor satu, sebutkan lapisan pembungkus dan dinding jantung yang ditunjuk. Yang A, ini adalah, ayo, Pericardium fibrosus. ini adalah perikardium serosum. Terus yang B, aku lanjutin aja ya, ini adalah perikardium serosum yang lamina parietal. Terus di sini yang C itu adalah perikardium fibrosum yang lamina visceral. Nanti kalau misalnya kalian suruh nunjuk yang bagian perikardium yang dia udah terpisahkan oleh ini si X yang yaitu kavitas perikardii, yang lamina visceral kalau udah yang udah perikardium serosa lamina visceral itu tuh lebih mengkilat ininya. Sedangkan yang A atau perikardium fibrosum dia tuh masih kasar gitu loh, masih dilihat itu masih kasar gitu cara bedainnya ya. Sedangkan yang ada di C ini atau perikardium serosa yang lamina visceral dia berarti udah nempel sama si jantung ini. Cuman biasanya tuh dia nggak kelihatan karena preparat-preparat kita tuh biasanya udah menuju ke yang D ini alias si miokardiumnya. Karena kan kelihatan ya si pembuluh darahnya itu biasanya nempelnya di miokardium. Terus yang E ini adalah si endokardium. Oke, lapisan yang ditunjuk oleh huruf A kan bentuk jaringan ikat alias maksudnya ligamen. Ada yang tahu ligamen apa yang eh, kayak menghubungkan antara perikardium dengan struktur di pneumothorax ke sternum sama ke diafragma. Ya, aku langsung jawab aja ya. Jadi yang ke sternum itu ada ligamentum sternopericardialis, sedangkan yang ke bawah tadi yang nempel ke centrum tendinium itu tadi, yang bikin centrum tendiniumnya nggak kelihatan itu adalah si ligamentum pericardioflenica. Terus ruangan jantung yang memiliki miokardium paling tebal apa? Ventrikal kiri. Ventrikel kiri ya. Jadi namanya karena ventrikel kiri itu tugasnya yang paling berat. Dia harus memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi resistensinya kan lumayan gede ya. Makanya dia butuh otot yang lebih besar untuk mengakomodasi fungsi-fungsi tersebut. Oke. Sebutkan ruangan jantung yang ditunjuk oleh panah kuning. Nih, ini apa? Sinus? Itu adalah sinus transversus pericardii. Kalau yang warna kuning berarti sinus apa? Kuning kuning transversus ungu oblikus. Jadi yang kuning itu sinus transversus perikardii, yang ungu, pink itu sinus obliquus perikardii. Jadi kalau misalnya agak bingung bedainnya, bentar ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sinus transversus itu kalian mikirnya gini, sinus transversus itu tuh pasti nembus. Jadi kalau misalnya ada pinset nih, kalau misalnya nanti besok di turnamen itu ditunjuknya adalah pakai pinset, kalau pinsetnya itu tuh sampai nembus itu pasti sih sinus transversus. Dia itu ada di antara misalnya ini sih eh, aorta sama truncus pulmonalis ya. Jadi tuh terus ininya adalah si vena cava superior. Jadi dia tuh bisa gini loh, bisa nembus di antara dua struktur ini gitu. Sedangkan kalau sinus obliquus, jantungnya tuh harus dibalik dulu biar kita bisa benar-benar lihat ini nih. Kayak gini bentuknya. Ini sinus obliquus pericardii. Dia di antara dua vena pulmonalis.
Nih kan ini vena pulmonalis yang sinistra, terus di sana ada vena pulmonalis dextra, di antara mereka tuh nanti ada sinus obliquus. Dan nanti dia akan mampet karena dia itu ujungnya tuh ini nih. Di sini tuh sebenarnya kayak ada jaringan ikat gitu loh, yang akan membuat si sinus obliquus tuh nggak bisa ketembus. Ini gitu ya. Kalau misalnya di preparat agak bingung, ingat-ingat itu aja. Kalau misalnya ada hubungannya sama si arcus aorta, truncus pulmonalis, terus vena cava inferior itu berarti si sinus transversus. Terus kalau yang vena pulmonalis dan jantungnya harus dibalik dulu itu berarti si sinus obliquus. Oke, inervasi sama vaskularisasi dari perikardium. Aku langsung aja ya. Jadi untuk yang vaskularisasinya itu dari arteri perikardiofrenika. Dia cabang dari arteri apa? Masih ingat nggak? Dia cabang dari arteri torakika interna ya. Sedangkan untuk inervasinya tuh dia ramus perikardiofrenikanya dari si nervus phrenicus. Gimana cara mengidentifikasinya nih di preparat kadaver? Jadi kayak gini nih sebenarnya bentuknya di kadaver ya. Jadi tadi untuk yang nervusnya, nervus phrenicus itu tuh sesuai namanya dia tuh endpointnya tuh di phrenic. Nanti kalau kalian telusurin itu tuh nanti dia ya kayak gini bentuknya. Jadi dia eh, akan nempelnya di diafragma. Kalau yang agak bingungin itu kan si itu ya si nervus vagus. Nervus vagus itu tuh agak lebih medial dan nanti itu dia akan keluar ikutan sama si esophagus. Sedangkan yang nervus phrenicus ya udah dia nempel aja di diafragma ini. Nanti dia itu akan tepatnya di cavum thorax ini dia akan ada di antara si perikardium sama si pleura. Jadi ada di antara pleura yang pas mediastinalisnya. Jadi dia akan ada di antara dua struktur ini. Ini sih nervus phrenicus, terus nanti yang ada yang nempel ke perikardium, namanya di perikardium ya, itu adalah ramus perikar eh, perikardiofrenika dari nervus phrenicus. Itu cari tadi bersama arterinya juga, arteri perikardiofrenika tadi. Oke, ini tadi sinus empat fasies jantung. Ini langsung aja. Jadi sebenarnya ini gampang, Kak, tinggal divisualisasi aja jantungnya ini apa namanya ada kemana. Oke, jadi besok jangan lupa untuk itu ya, lihat uh, atriumnya yang mana, ventrikelnya yang mana, karena itu benar jantung. Yang warna merah ini adalah fasies pulmonalis yang sinistra. Yang biru sendiri ya. Ini tinggal dihafalin aja. Alur yang ada di sini. Oke, kita mulai dari warna hijau. Ada yang tahu alurnya? Sulcus interventricularis anterior. Ini adalah sulcus interventricularis yang anterior. Nanti di sini akan lewat si arteri arteri sorry ramus interventricularis anterior dari arteri koronaria yang di sinistra. Terus yang biru, mana yang biru? Ini nih. Ini ada yang tahu ini apa? Sulcus coronaria dextra. Eh, Kan ngomong sulcus coronarius saja nggak apa-apa sih. Soalnya intinya dari depan sampai belakang, intinya tuh sulcus yang membedakan antara, sorry, yang membatasi antara atrium sama ventricle itu tuh udah namanya sulcus coronarius. Jadi kalian sebutin sulcus coronarius aja, it's okay. Jadi ini adalah si sulcus coronarius. Sedangkan yang warna yang panah kuning nih, ini tuh si auricula dextra. Jadi yang ini apa? sulcus terminalis. Ini sulcus terminalis. Alur yang nggak dibahas karena di sini nggak ada tamakan posteriornya, berarti ini yang belum dibahas ada sulcus interventriculus posterior ya. Terus sebutkan struktur yang menonjol. Ini namanya apa nih? Yang ditunjuk oleh panah bintang. Plus arteriosus. Ini sih, sorry, konus. Ini sih konus, konusnya ya. Oke, sorry. Oke,
Sekarang kita ke atrium yang dekstra. Aduh, udah aku spill nomor satu. Ini adalah atrium dextra ya. Ruangan tersebut akan menerima darah dari di sini ada si vena cava inferior sama ada si sinus coronarius. Jadi dari dia juga menerima darah yang kotor dari area-area jantung. Terus kita tunjukkan struktur aja ya. Sebutkan nama struktur yang ditunjuk oleh panah merah. Ini namanya apa? Fossa ovalis. Ini namanya fossa ovalis. Sedangkan yang di pinggir-pinggirannya ini peninggiannya namanya Limbus ovalis. limbus ossophalis. Terus ini kan tadi ada ostium vena cava inferior sama ostiumnya sinus coronarius. Nah, mereka tuh kayak punya punya valva. Tujuannya adalah sebenarnya untuk mencegah regurgitasi darah ininya gitu ya. Nah, untuk yang ostium vena cava inferior dia itu tuh sorry punya valva kan tadi namanya valvanya adalah Eustachi. Mm-mm. Yang vena cava inferior itu valvanya Eustachii ya, sedangkan yang sinus coronarius valvanya namanya TBC. Nah, dua valva ini nih, kalau agak ke ditarik ini akan membentuk kayak jaringan ikat atau tendo. Namanya apa? Tendo ini? Benar. Nah, ini tendo Todaro. Terus langsung aja ini adalah si cuspis septalis. Cuspis septalis dari katup tricuspidalis. Di sini tadi adalah si crista terminalis sebagai batasan antara bagian kasalnya atau musculus pectinatus sama bagian halusnya, yaitu si sinus venarum cavarum. Terus struktur yang membatasi trigonum koh. Jadi trigonum koh adalah tempat dari nodus SA ya. Jadi trigonum koh itu tuh dibatasi oleh tiga struktur yaitu si tendotodaro ini tadi, terus ada ostium dari sinus coronarius sama si cuspitalis. Makanya kalau digambar dia tuh bentuknya kayak gini. Nah, ini sih trigonum koh. Disinilah si nodus AV. Oke, kita lanjut aja ya. Ini adalah si ventricle yang dekstra. Ruangan yang disebut mana-mana mulai dari oke. Jadi dia itu mengalirkan darah ke pulmon melalui trunkus pulmonalis. Terus sebutkan struktur yang ditunjuk oleh panah merah. Ini jelas muskus papilaris ya. Tapi ada yang tahu nggak ini yang mana? Anterior kah? Atau yang posterior atau yang septal? Anterior. Benar ya anterior. Karena dia itu dia akan berhubungan sama struktur yang ditunjuk oleh panah kuning. Ini namanya trabecula septomarginalis ya. Jadi kalau misalnya yang lain masih agak bingung, disuruh nunjuk spesifik ini tuh musculus papillaris yang mana, kalian lihat aja apakah ada ini nih. Ada di trabecula septomarginalis karena trabecula ini dia hanya akan kayak nempelnya tuh ke musculus papillaris yang bagian anterior gitu. Terus yang panah hijau ini tuh sih maksudnya kayak bagian-bagian kasar di sini ada si trabecula carnais, sedangkan bagian yang halusnya adalah infundibulum. Terus kalau di ventricle bagian kasar sama halus itu dipisahkan sama peninggian. Ada yang ingat itu namanya peninggiannya apa? Krista? Krista supraventricularis ya teman-teman. Jadi nanti untuk peninggiannya namanya krista supraventricularis. Ini nomor 5, sorry. Struktur pembatas dua ruang jantung yang ditunjuk oleh panah biru ini maksudnya adalah si septum interventricularis. Jadi septum interventricularis itu ada yang pas muskular sama pas membranacea. Tapi di sini tuh kayak nggak terlalu kelihatan karena sebenarnya kalau kita pegang-pegang itu tuh sebagian besar itu tuh memang cukup muskular. Dia cuma ada di ujung banget, di ujung atas banget itu ada sih yang pas membranacea. Oke, ini sekarang ke atrium sama ventricle yang sinistra. Karena ini agak jelimet gambarnya, jadi aku langsung aja. Ini tadi aku bilangnya ini adalah si sinistra karena ini ada si aorta. Ini tuh aortanya. Makanya ini adalah atrium sama ventricle sinistra. Struktur yang ditunjuk oleh panah. Oke. Yang panah merah, ini kelihatan nggak menurut kalian ini apa?
Ini tuh fossa semilunaris ya, atau valvula foramini ovalis kalau nggak salah. Dia tuh kayak ya eh, fossa ovalis dilihat dari atrium sinistra. Ininya gitu. Terus untuk panah apa lagi ya? Hmm, Panah kuning ini tuh kuspis dari valva bicuspidalis, tapi ini dilihat ya, ini kan kayak bagian anteriornya jantung, ini bagian posteriornya karena ini bentuknya fasa-fasa besar kayak gini nih, dia kan mengarah ke belakang gitu kan, makanya ini di bagian anteriornya. Makanya di sini adalah si kuspis anterior dari valva bicuspidalis gitu. Terus yang di panah ungu inilah si septum interventricularisnya. Yang di panah hijau nih, ada yang tahu ini apa? Ini yang menghubungkan antara aorta sama ventricle sinistra. Oke, ini si valva aorta ya, atau valva semilunaris yang ada tiga itu. Nanti akan aku bahas struktur-strukturnya di belakang. Oke, jadi ini yang tadi aku bahas yang pars membranasia tuh kayak sekecil ini sebenarnya dilihatnya. Kayak sebagian besar itu dia pars muscularis. Jadi ini adalah tampakan dari aku mau nunjukin si ini sih si aortic valve sama valva apa namanya valva buat pulmonya. Sebenarnya nggak lihat di sini. Jadi untuk yang aortic aorta, valva aorta sama valva trunci-pulmonalis, bedanya adalah adanya opening atau lubang. Karena lubangnya itu kan tujuannya buat mengalirkan darah ke arteri koronaria. Dan yang bisa melakukan itu kan cuma apa namanya aorta kan. Makanya yang punya lubangnya cuma aorta. Nanti apa namanya valva semilunaris ini kan ada tiga. Ada beberapa struktur yang wajib banget kalian hafalin, kalian pahamin. Jadi ini ininya kantongnya ini namanya adalah lunula. Terus ruangannya ini namanya adalah sinus. Sedangkan ini ada lancip di sini itu adalah nodula. Lunula itu kantongnya. eh, Terus apa namanya kayak tonjolannya di sini adalah nodula. Terus ruangannya adalah si sinusnya. Itu ya, diingat-ingat. Oke. Sebutkan nama struktur yang ditunjuk oleh panah merah. Ini apa? Ada yang tahu? Trigonum fibrosum sinistra. Ini Trigonum fibrosum sinistra ya. Trigonum fibrosum sinistra yang ini adalah si Trigonum fibrosum yang dextra. Gambar di samping menunjukkan jantung dalam fase diastol ya teman-teman. Jadi karena kalian lihat di sini, fase diastol itu adalah fase pengisian ventrikel ya kan. Jadi eh, kalau misalnya mau mengisi ventrikel, otomatis kita harus menyetop darah keluar dari jantung dan memaksimalkan darah masuk ke ventrikelnya. Maka dari itu, valva semilunaris yang tugasnya itu tuh mengeluarkan darah dari jantung harus ketutup, sedangkan si bicuspidalis sama tricuspidalis ini yang dia memasukkan darah dari atrium ke ventrikel harus kebuka. Makanya ini adalah fase diastolik, sedangkan sebaliknya adalah fase sistolik. Tuh ya. Sebutkan struktur yang diberi lingkaran. Oke, lingkaran biru. Anu, anulus pulmonalis. Anulus fibrosus tuh yang ini ya. Anulus fibrosus tuh yang dia nempel ke Anulus pulmonalis. ininya. Yang di sini anulus pulmonalis. Oke, jadi jangan kebalik ya. Anulus fibrosus itu tuh punyanya valva tricuspidalis sama bicuspidalis. Jadi tinggal dibedain aja itu sinistra apa dextra. Sedangkan yang di sini tuh sesuai aja sama namanya. Ada si anulus pulmonalis sama anulus aorta. Nanti dibedain juga ya mana yang ada anteriornya, mana yang ada posteriornya ya. Yang ada anteriornya itu yang pulmo atau yang aorta. Yang punya anterior. Bisa dilihat Pulmo, nih di sini. Yang pulmo ya. pulmo. Oke.
Oke, di sini sorry sorry di sini juga ada ligamen. Ada yang tahu ini apa? Ligamen apa? Kalau misalnya di sini ada ligamen nih sebenarnya. Itu infundibulum ya. Kalau nggak salah namanya infundibulum. Oke, jadi ini tadi yang sempat kita bahas. Jadi di sini tadi ada valva pulmo, yaitu ada yang ada anteriornya, sedangkan yang aortika dia ada posteriornya. Terus di sini tuh ada si trigonofibrosumnya, trigonofibrosum yang sorry yang sinistra sama yang dextra. Di sini kelihatan ininya kayak gini. Oke, jadi ini tadi apa namanya? Kalau aku tanya yang ini namanya apa? Anulus fibrosum sinistra. Ini anulus fibrosum yang sinistra. Oke, langsung aja. Sebutkan nama struktur yang ditunjuk oleh warna merah dan dua valvulanya. Aku tadi udah jelasin nih, apa nih? Namanya yang warna merah aja, namanya apa? Tendotodaro. Tendotodaro, yang dia itu gabungan dari si valva eustasii punyanya si vena cava inferior sama TBC punyanya si sinus coronarius. Kan ini tadi akan membentuk segitiga namanya apa tadi? Trigonum ko. Oke, trigonum koh ya. Di situ ada si nodus SA. Terus ini langsung aja ya karena bentuknya juga agak jelas nih. Sorry, nodus AV deh, sorry sorry, nodus AV. Nodus SA di mana? Ada yang tahu? Ini tempatnya nodus AV. Kalau nodus SA, Vena cava superior. hampir. Jadi tepatnya tuh Ah, oke sih bisa sih. Jadi di ujung superiornya si crista terminalis ini ya. Jadi di atas ya dia benar-benar mepet sih sama si vena cava superior. Jadi nanti di sini tuh akan ada si nodus SA. Oke. Nomor 23. Preparat tersebut menunjukkan bagian mana. Jadi ini tuh ventricle yang dextra ya teman-teman. Jadi karena preparatnya agak membingungkan, aku langsung aja. Jadi ini adalah si trabecula septomarginalis yang tadi sempat kita bahas. Jadi di sini tuh ada bundle His yang crus dextra. Jadi dia akan lewat ke trabecula septomarginalis ini tadi. Nah, ini dia sistem konduksi jantung. Jadi tadi nodus SA dia ada di ujung superior dari crista terminalis atau kayak hampir ke vena cava superior. Nanti dia akan menuju ke nodus AV yang ada di trigonum coh. Habis itu dia akan menuju ke fasciculus atrioventricularis, di mana di fasciculus inilah dia tuh akan menembus si ini nih tadi apa sih namanya skeleton cordis. Habis itu dia akan membelah jadi dua bundle of his yang crus dextra sama crus sinistra. Yang crus dextra dia akan lewat ke trabecula septomarginalis dulu, terus baru dia jadi serabut Purkinje yang utamanya akan menginervasi otot jantung. Tuh. Oke, sekarang kita ke vaskularisasinya. Sebutkan struktur yang dibentuk oleh panah hijau. Ini arteri apa? Ramus apa nih? coronarius. Belum tepat. Jadi bisa lihat di sini nih. Ini tuh aorta ya. Ini aorta, terus kita bisa lihat di sini ada buah pembuluh darah yang keluar dari aorta. Berarti ini sih arteri koronaria ya teman-teman. Nah, berarti ini kalau ini bagian sinistra, berarti kan ini bagian yang dextra, ini adalah arteri koronaria dextra sama arteri koronaria sinistra. Kalau kalian bingung sama pembuluh darahnya, kita kayak telusurin aja dia kayaknya munculnya dari mana gitu. Nanti kita udah dapat kan ini arteri koronaria dextra. Terus kita lihat ini kan ada di margo margo atau batasnya jantung. Berarti ramus apa? Ada yang tahu? Ini ramus marginalis arteri koronaria dextra ya. Gitu. Jadi kalau ramus-ramus marginalis tuh dia literally benar-benar di batasnya jantung gitu loh. Jadi sesuai aja namanya. Terus untuk yang panah biru, ini juga cabang dari arteri koronaria sinistra yang di panah kuning. Berarti ini ramus apa? Ada yang tahu?
sesuai sama sulkusnya kok. Interventricularis. Interventricularis anterior ya, anterior sama posteriornya jangan dilepasin. Adalah ramus interventricularis anterior yang berjalan di sulcus interventricularis anterior. Oke, ini arterial supply to the heart. Jadi sedikit mengulang dikit ya. Jadi tadi kita lihat dari aorta. Aorta ascendent itu nanti akan ada dua cabang. Ada si arteri coronaria dextra sama arteri coronaria sinistra. Di sini kelihatan banget nih, ini adalah arteri coronaria sinistra, ini arteri coronaria dextra. Nah, habis itu arteri coronaria dextra dulu ya. Arteri coronaria dextra percabangan pertama itu ke nodus SA di sini. Jadi dia udah langsung bertemu tuh agak ke belakang gitu loh. Kan nodus SA tadi ada di dekatnya vena cava superior kan. Jadi dia akan langsung ke belakang dikit gitu. Terus dia akan sisanya tuh akan lanjut ke ramus marginalis dextra arteri coronaria dextra. Karena dia benar-benar di ini di batasnya kayak gitu. Terus dia akan lanjut ke belakang. Dia akan lanjut ke belakang ya. Nah, di belakang itu dia akan ada cabang jadi dua, yaitu ada ramus interventricularis posterior, arteri coronaria dextra, sama di sini ada ramus nodus AV sebenarnya. Ini tuh akan menuju ke nodus AV. Jadi, untuk arteri coronaria dextra itu ada nodus SA, ada ramus marginalis, ada yang ke interventricularis posterior, sama ke nodus AV. Sedangkan untuk yang arteri coronaria sinistra, dia tuh ada dua cabang, yaitu ada ramus interventricularis anterior, terus ada ramus sirkumflexa. Di ramus sirkumflexa nanti dia akan ada cabang juga namanya ada ramus marginalis ramus marginalis sinistra gitu. Dan dia benar-benar sebenarnya ada di kayak margo sinistranya jantung sesuai namanya gitu. Oke, itu ya kurang lebih untuk arterial supply of the heart. Ini sebenarnya masih arteri ya teman-teman. Sorry, aku masih agak salah nempatinnya. Jadi ini sebenarnya emang preparatnya agak susah untuk diorientasiin. Jadi ini tuh sebenarnya yang kuning ini adalah si arteri coronaria dextra, sedangkan yang eh, biru tuh ini kan sulcus interventricularis posterior. Jadi bentuknya di belakang tuh nanti kayak gini juga nih. Ini adalah si ramus interventricularis posterior arteri coronaria dextra. Sinus coronariusnya itu tuh masih ada di sini nih. Masih ada di sini. Gitu. Aku langsung bahas aja untuk drainasenya dari jantung. Untuk drainase jantung kita pentingin tiga ini aja. Vena cardiaca parva, media, sama magna. Itu aja dulu. Oke, sisanya kalian belajar sendiri kalau misalnya mau nambah-nambah. Yang utamanya adalah drainasenya itu dia akan pasti berakhir ke sinus coronarius. Di mana sinus coronarius tadi akan bermuaranya ke kemana? Bagian jantung yang mana? Masih ingat? Atrium dextra. Dia akan ke atrium dextra. Ingat tadi di atrium dextra kan ada ostium sinus coronarius. Berarti nanti sinus coronarius akan bermuara ke sana. Nah, sinus coronarius itu, bener. Sinus coronarius itu dia ada tiga cabang, yaitu si vena cardiaca parva dan juga media, sama vena cardiaca magna yang kalian pentingin itu dulu aja. Vena cardiaca magna dia itu tuh ada di sinistra. Jadi, dia itu akan berjalan bersama bersama dengan ramus interventricularis anterior, arteri coronaria sinistra. Dia nanti akan ikut di sini nanti kan ada si ramus interventricularis anterior dari arteri coronaria sinistra. Jadi dia akan ikut di sini. Itu si vena cardiaca magna. Vena cardiaca parva dia itu akan ikutan sama si ramus marginalis arteri coronaria dextra. Jadi ini nanti arteri coronaria dextra kan ada yang ke sini nih, terus ke belakang gitu kan. Nah, di sini kan ada ramus marginalisnya. Dia akan ikut di sini. Itu sih vena cardiaca parva. Jadi dia akan ada di dextra. Sedangkan di vena cardiaca media dia akan tetap di belakang. Dia akan ada di sulcus interventricularis posterior. Bersama dengan arteri apa yang ada di sulcus interventricularis posterior, masih ingat ramus dari arteri koronaria yang mana? Dextra apa sinistra?
Dextra. Dari yang Dijkstra ya. Jadi tadi yang Dijkstra ini akan ke belakang terus ke sini, dia akan ikutan ke vena cardiaca media. Di sini ada si ramus interventricularis posterior arteri coronaria dextra gitu. Jadi yang ingat yang vena cardiaca parva itu ada di kanan, dia ikut ke berjalan bersama dengan arteri ramus marginalis arteri coronaria dextra. Terus yang media dia akan tetap di belakang bersama dengan ramus interventricularis posterior arteri coronaria dextra, sedangkan yang vena cardiaca magna dia akan ada di kiri, dia akan berjalan dengan ramus interventricularis anterior arteri coronaria sinistra. Gitu. Ini bisa anotet nggak ya, Zahra? Oke, di kamu belum bisa, Bang? Bentar. Coba. Atau aku jadiin kamu co-host dulu. Ini kalian masih ada di depan laptop kan aku pengen kalian nunjukin arteri gitu sih. Ini aku masih ada waktu nggak ya? 19 5 menit aja. Anotet. Teman-teman bisa anotet nggak ya? Ada yang mau nyoba ngasih panah atau apa gitu? Bisa Ilmi. Oke. Aku mau kalian nunjukin ya. Itu caranya apa namanya? Ada panahnya gimana deh? Ada kok opsinya, kau mau pena atau panah bisa kok. Oh iya 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 iya. Iya. Oh I see. Oh oke 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 oke. Ya Allah. Sama little drawing. Oke. Kalian tunjuk dong apa ya? Hmm, ramus sirkumflexa arteri coronaria sinistra. Oke, bisa. Kalau yang di preparat yang satunya, coronaria sinistra. Itu sih ramus sirkumfleksanya ya. Terus, hmm, aku mau kalian dari preparat yang ada di kiri, vena cardiaca magna. Oke, itu vena cardiaca magna. Oke. Hmm, ramus marginalis arteri coronaria dextra. Hmm, oke, ya udahlah, udah paham semua. Aku tidak perlu mengulang terlalu banyak. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini sesi jantung udah selesai. Kita mundur. Terutama dari dia dong. Ini kalau disuruh nanyain arteri ya, harus bisa jawab loh ya. Cara bedain di preparat asli. Itu tuh sebenarnya balik lagi ke kalau aku caranya adalah bedain kayaknya dia itu squishy atau enggak. Ya, itu caranya bedain arteri sama vena kan biasanya gitu kayak dia kayaknya squishy sama kayak arteri dan vena pada umumnya sih. Jadi dilihat aja ini kayaknya bisa recoil atau enggak. Jadi menurut mata batin kalian gimana? Terus yang kedua disusurin ya, disusurin ini kayaknya tuh dia asalnya dari mana? Coba itu sangat-sangat berguna ya untuk ini nih arteri atau vena. Jadi emang harus mata tuh harus bener-bener ngeliat banget karena katanya nggak bisa apa namanya ngubah-ngubah preparatnya. Sorry sorry. Kok nggak bisa? Tiduran cukup biar mata jelas betul. Iya lucu banget hanya pakai anot. Gitu. Jadi sebenarnya tuh insya Allah ya waktu tentamen tuh kita pasti memilihkan preparat terbaik yang bisa dipahamin kok insya Allah ya. Jadi insya Allah pasti bisa dibedain kok arteri sama venanya. Gitu. Jangan kebalik-balik ya. Biasanya nih area belakang nih yang agak rawan nih. Soalnya jelimet agaan.
Ada lagi? Ada lagi tidak? Oh, oh, betul orientasi ya teman-teman. Karena jantung tuh tidak apa ya kadang tuh agak melihat-melihat kemana-kemana gitu. Jadi harus dibedain juga mana ini kayaknya yang dekstra mana yang sinistra. Apalagi kalau udah si skeleton cordis tadi. Oke, kok kayak gini sih? Oh, aku noted. Ada lagi? Gampang ya sesi 1 sama 2. Udahlah gampang, udah 100 ini mah. Aku hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah gak ada. Gak ada yang beneran kan? Maaf Bang. Udah 5 detik. Itu kan aku udah tanya dari tadi. Ya udah 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah awas kalau nggak 100 ya. Sekarang kita akan ke sesi yang lebih mudah lagi. Yaitu sesi vessel ya nggak sih? Mi paling gampang nggak sih? Nah ya, tapi mungkin kita sesuai perjanjian di awal tadi Oh selama kita iya. 10 menit. Jadi teman-teman 10 menit dari sekarang di 19.30 pas nanti kita bakal kembali. Silakan teman-teman yang mau ke kamar mandi atau mau minum makan silakan bisa digunakan waktunya ya. Oke, 19.30 kembali ke sini lagi ya. Kita lanjut sesi 3 dan 4. Nggak usah live ya teman-teman. Bye-bye.